Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang tema teori komunikasi pembelajaran di era digital. Strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran modern. Nama saya Ali Hofi, mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital, kelas B1 semester 6, dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah, MPD. PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pendahuluan komunikasi inti pembelajaran. Komunikasi adalah inti proses pembelajaran. Karena bagaimana kita bisa berkomunikasi yang betul dan baik agar siswa yang kita ajarkan paham akan materi yang kita sampaikan. Kalau komunikasi kita tidak benar, maka siswa juga akan susah mencerna apa yang kita ajarkan. Kemudian perubahan digital, di era digital mengubah cara belajar dan mengajar. Jika dulu kita belajar hanya kepada buku atau hanya kepada guru, maka pada zaman saat ini kita sudah bisa belajar melalui media digital. Banyak yang bisa kita akses, terutama internet, ya. Kita sangat gampang untuk mencari apapun, materi apapun, bahkan membuat apapun yang dulu kita harus belajar siang malam, harus kuliah supaya bisa bikin seperti ini. Sekarang kita cukup bisa menggunakan aplikasi AI terutama, sehingga membuat sesuatu bisa lebih gampang dan cepat. Kemudian teknologi sebagai media. Teknologi menjadi media utama pembelajaran modern. Sekarang anak didik kita sudah setiap hari megangnya sudah teknologi. Dari berangkat sekolah sudah naik sepeda listrik. Di rumah sudah main HP. Teknologi, ada TV. Dan di sekolah sudah ada ANBK, AKMI. Yang terakhir adalah TKA. Yang semua menggunakan teknologi. Bahkan sekarang ijazah pun sudah menggunakan e-ijazah atau ijazah cetak, tidak lagi ditulis seperti zaman dulu. Pembelajaran tidak hanya tatap muka. Media digital memperluas akses informasi. Jika kita dulu belajar harus masuk ke ruangan, sekarang kita bisa belajar dimanapun, kapanpun. Seperti sekarang ini, saya belajar tentang komunikasi era digital di tempat kerja. Ya walaupun tempat kerjanya di sekolah, tapi tetap di tempat kerja. Tidak lagi harus ke kampus. Nah, itulah makanya dikatakan PJJ, perkuliahan jarak jauh. Jadi walaupun saya ada di Bali,
kampus saya ada di Cirebon, tapi saya tetap bisa belajar dengan baik dan penuh semangat tentunya. Adapun pengertian komunikasi pembelajaran ialah proses penyampaian pesan atau materi dari pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi proses ya, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau materi ya dari pendidik, dari kita guru atau dosen kepada peserta didik, kepada siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, kalau sudah tercapai tujuan pendidikannya itu yang dikatakan dengan komunikasi yang baik. Karena tujuannya sama, maka akan menghasilkan siswa yang paham dan mengerti materi atau pesan yang kita sampaikan. Adapun komponen utamanya yaitu komunikator, yaitu guru atau dosen atau kiai atau ulama atau siapapun yang berbicara, kemudian pesan materi. Nah, ini pesan materinya, apapun yang disampaikan, baik itu materi tentang agama, materi tentang umum, ya. Kemudian media. Ini medianya sekarang ada menggunakan media visual, ya, media digital yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada komunikan, siswa atau mahasiswa atau jamaah. Komunikan ini adalah pendengar, ya. Kita yang berbicara, maka harus ada yang mendengarkan. Dan yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Nah, di sana kita melakukan feedback agar kita tahu sebagai pendidik sejauh mana pemahaman siswa kita dalam mengerti materi apa yang kita sampaikan. Teori komunikasi dalam pembelajaran. Ya, ini masuk ke teori komunikasi. Yang pertama adalah linear. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, transaksional. Linear, apa itu linear? Linear itu satu arah. Pengirim langsung ke penerima. Ya. Jadi, metode ceramah. Guru hanya menyampaikan materi sehingga siswa hanya mendengarkan. Ya, itu namanya metode ceramah. Yang kedua, interaksi, dua arah, tanya jawab dan umpan balik, yaitu metode diskusi. Ya. Metode diskusi ini biasanya membuat siswa aktif, kritis, sehingga kelas tidak sepi dan siswa tidak ngantuk. Yang ketiga, transaksional, yaitu aktif dan saling mempengaruhi secara simultan, ya, yaitu di-combine atau digabung, ya, diskusi, kemudian ceramah dan juga transaksional, yaitu role playing, ya, itu termasuk dalam metode-metode pembelajaran. Setiap teori menentukan pesan media, peran media, dan feedback dalam proses pembelajaran. Nah, ini. Jadi, metode apa yang kita gunakan saat pembelajaran itu sangat mempengaruhi hasilnya dari materi yang kita sampaikan kepada pendengar. Seperti saya ini hanya berbicara kepada kalian yang mendengarkan. Kalian di sana mendengarkan video saya sambil nonton HP, ya, tidak fokus, tidak tahu apakah kalian mencerna atau tidak. Yang penting
hanya mendengarkan saja. Kemudian adapun ciri-ciri pembelajaran era digital. Ciri yang pertama adalah berbasis internet, akses materi melalui jaringan online. Nah, ini biasanya untuk yang sudah berbasis internet ini kota-kota yang sudah maju, yang tidak tertinggal, jadi bisa menggunakan internet. Apalagi sekarang dengan adanya internet WiFi yang bisa dibilang murah, itu bisa membuat semua pelajaran, semua materi, semua pengetahuan bisa kita akses melalui internet. Kita bisa melihat negara Brazil tanpa harus kita datangi ke sana. Kita bisa melihat tayangan sepak bola misalnya Inter Milan versus MU tanpa harus ke stadion melalui media TV online. Kemudian fleksibel, ya, tentunya fleksibel, waktu dan tempat belajar lebih luas. Pasti, ya, karena kita bisa mengakses kapan saja. Kita bisa membuka, apalagi dengan handphone, ya, dengan adanya handphone yang sudah 5G, 4G, kita bisa membuka TV, bahkan di dalam toilet, ya. Banyak itu zaman sekarang anak-anak yang membawa HP ke toilet, entah itu membuka video apa, ya, menonton video apa di toilet, kadang-kadang main game sampai lama, ya, di dalam toilet. Bukanya di mana aja kita bisa buka. Mau jam 1 malam, mau jam 1 siang, mau pagi, subuh, ya, kita bisa membuka internet. Yang penting ada paketannya tentunya. Multimedia. Nah, video, audio, dan interaksi visual memperkaya materi. Nah, ini. Seperti ini saya menampilkan video visual, ya, yang menarik. Jadi kalian para pendengar bisa melihat visualnya dengan baik walaupun suara saya tidak merdu. Ya, tapi kalian bisa mendengarkan dan juga menonton visualisasi video yang saya tampilkan. Interaktif dan kolaboratif. Belajar bersama melalui tools kolaborasi. Nah, sekarang banyak sekali aplikasi pembelajaran, ya. Ada Google Scholar, ya, di sana tempat-tempat buku, ada perpustakaan, ada e-book, ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan oleh guru untuk bisa menarik siswa agar belajar menjadi lebih bervariatif atau lebih menarik untuk siswa. Media komunikasi digital, ya, banyak sekali. Saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Ada Google Classroom, platform manajemen tugas dan materi. Kemudian ada Zoom Meeting, ya, seni tatap muka, virtual interaktif. Ya, kita mahasiswa PJJ paling sering menggunakan ini, Zoom Meeting dan Google Classroom untuk pembelajaran. Kemudian WhatsApp Group, nah, ini juga sangat penting, informasi, komunikasi cepat dan koordinasi kelas, ya, karena di kelas saya B1 sangat aktif sekali di grup WhatsApp-nya sebagai media informasi dan komunikasi. Kemudian juga sebagai media hahaha kadang-kadang, ya, supaya silaturahmi tetap terjaga. Saya minjam dulu 100.000. Kemudian YouTube. Nah, YouTube ini sebagai konten video edukatif,
edukasi yang mudah diakses, ya. Seperti tugas ini saya biasanya ngupload-nya di YouTube kalau panjang-panjang seperti ini. Nanti linknya dikirim ke ibu dosen yang minta. YouTube. Semua tayangan bola di sini, film-film semua ada di YouTube ya. Jadi untuk Bapak Ibu bisa membatasi anak-anaknya dalam penggunaan YouTube karena semua video bisa diakses di YouTube. Canva dan PowerPoint. Nah, ini ya. Canva aplikasi yang sangat membantu para guru untuk mendesain PMBM, apapun kegiatan sangat dipermudah oleh Canva. Kalau dulu kita harus kuliah desain komputer ya, agar sarjana dulu komputer, sekarang yang penting kita niat belajar menggunakan Canva, kita sudah bisa mendesain apapun yang kita inginkan. PowerPoint. Nah, seperti ini kita menggunakan PowerPoint, itu pun PowerPoint yang dibantu oleh AI. Dengan Gamma AI, kita hanya mengirim teksnya saja, ya, menyalin teksnya saja, maka akan dibikin sendiri PowerPoint yang sesuai. Bahkan gambar-gambarnya pun sudah disediakan oleh PowerPoint. LMS dan e-learning. Nah, ini platform pembelajaran terintegrasi. Nah, ini LMS. Kita sekarang menggunakan di PJJ menggunakan LMS Pilar yang alhamdulillah sekarang sudah lumayan enak lah untuk digunakan mahasiswa. Karena tidak seperti kemarin, sekarang sudah lancar ya LMS Pilar. Media digital membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Kemudian peran guru di era digital. Nah, sekarang peran guru bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tapi peran guru di era digital ini yang pertama sebagai fasilitator, ya, yaitu memfasilitasi akses dan diskusi belajar. Kemudian sebagai motivator yang mendorong keterlibatan peserta didik. Ya. Kemudian pembimbing yang mengarahkan proses belajar dan pengembangan skill. Dan pengelolaan informasi, mengelola sumber belajar digital secara efektif. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Ya. Jika kita dulu hanya bisa belajar kepada guru, sekarang kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi tugas guru sekarang menjadi bertambah. Sebagai fasilitator, kita memfasilitasi akses ya bagi siswa yang tidak tahu. Kemudian motivator, mendorong keterlibatan peserta didik dan juga memberi informasi bahwa hal-hal yang jelek jangan digunakan, yang diambil hanya yang baik-baik saja. Pembimbing, ya, kita mengarahkan proses belajar, jangan sampai kita belajar kelewatan. Dalam artian apa? Belajarnya hanya 30 menit, tapi nonton videonya sampai jam 2 malam. Nah, sehingga akan terganggu kepada kualitas siswa kalau setiap malam bergadang. Apalagi dengan adanya TikTok, ya, scroll tidak terasa, belajarnya hanya 2 menit, tapi nonton videonya 5 jam. Nah, kebablasan. Dan pengelolaan informasi. Nah, sumber belajar yang mana yang bisa kita berikan kepada siswa, yang baik, yang bagus, yang tidak melanggar aturan norma Islam. Adapun peran peserta didik, yang pertama yaitu aktif mencari informasi
siswa proaktif mencari sumber dan referensi. Nah, makanya sekarang siswa sudah bisa mencari materi di mana sih saya bisa dapat materi yang sama dan referensi. Berpikir kritis. Kemarin ada kasus yang lomba cerdas cermat itu di MPR yang ada siswanya kritis mengkritik jurinya karena dianggap salah, ternyata jawabannya sama. Nah, itulah fungsinya jika kita benar-benar mendidik peserta didik kita sehingga bisa berpikir kritis, ya, menganalisis dan mengevaluasi informasi digital. Mana hal-hal yang boleh kita akses, mana hal-hal yang boleh kita tonton, dan mana saja yang tidak boleh kita lihat dan tidak boleh kita tonton kepada anak didik kita. Kreatif menggunakan teknologi, nah, memanfaatkan alat digital untuk membuat karya atau solusi. Nah, jadi dengan dimudahkannya ada AI, ya, dengan aplikasi yang banyak, maka kita sebagai pendidik harus kreatif dan juga sebagai peserta didik harus kreatif dalam membuat karya, ya, atau solusi, dan memberi feedback umpan balik konstruktif untuk peningkatan pembelajaran. Model pembelajaran berpusat pada siswa yaitu student centered learning, ya, bukan lagi teacher centered learning, tapi sudah berpusat kepada murid, ya, bukan lagi semuanya itu guru, ya. Sekarang guru tinggal perintah, anak-anak silakan kerjakan ini, mencari referensi di sini, nah, membuat ini. Nah, sekarang guru bisa seperti itu. Kalau dulu murid kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada akses selain buku yang dipegang. Dulu hanya buku paket, hanya buku LKS dan buku tulis. Tips praktis untuk komunikasi yang efektif, ya. Tipsnya adalah gunakan media yang tepat. Pilih platform sesuai tujuan pembelajaran. Ya, jangan sampai kita mau mengajarkan membuat template pengumuman PBDB yang disuruh malah buka TikTok. Kecuali kita disuruh buat video untuk pemasaran sekolah kita, maka cocoklah di TikTok karena TikTok banyak sekali video referensinya di sana. Desain materi interaktif, integrasikan kuis, diskusi, dan multimedia. Nah, jika ketiganya ini saling berkaitan, maka murid akan tidak bosan, maka murid akan aktif di kelas. Ada kuisnya, ada diskusinya, dan ada multimedianya. Tidak lagi hanya ceramah saja. Sediakan feedback cepat. Nah, respon yang cepat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini LKPD, ya, dengan adanya Canva kita bikin LKPD, setelah belajaran materi kita berikan LKPD. Dengan itu kita mengetahui sejauh mana respon peserta didik kita dalam menangkap pembelajaran kita. Kesimpulannya adalah komunikasi penting. Sangat penting dong, ya. Komunikasi menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian teknologi mempermudah, digitalisasi mempermudah akses dan variasi metode belajar. Ya, pasti itu, ya. Kemudian adaptasi guru dan siswa. Keduanya harus mampu beradaptasi dengan peran baru. Nah, ini, ya, kita juga harus bisa sebagai guru, ya, menggunakan media. Kalau zaman dulu tidak ada media-mediaan, sekarang ada media digital yang mana kita harus bisa beradaptasi. Siswa juga, ya, jangan anti kepada kemajuan teknologi, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut
agar kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Ya. Kita yang mengatur media, bukan kita yang diatur oleh media digital. Ya. Dan komunikasi efektif ya, adalah kunci keberhasilan pembelajaran di era digital. Ya. Kalau kita sudah komunikasinya bagus, efektif, maka akan mendapatkan keberhasilan yang bagus pula. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita bersama-sama koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.